Sebelum Ekaristi dimulai, marilah kita doakan bersama-sama doa pada dasar kesukaan Agnus Semana. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Allah Bapa kasih, sebab dalam hidup kamu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau menanamkan iman yang terus bertumbuh, semakin cerdas, tahu, visioner, dan dialogis, sehingga kami dapat semakin erat bersatu dalam perempuan kasih Kristus sendiri, dan dengan bimbingan Roh Kudus berbuat dalam semangat untuk memelihara kehidupan. Teguhkanlah tekad kami bersama seluruh masyarakat Indonesia untuk terus berjuang mengusahakan kesejahteraan dan keadilan, demokrasi yang partisipatif, dan relasi sosial yang bermartabat. Semoga upaya kami untuk menghidupi iman kami melibatkan diri dalam pengurusan Kristus, bekerja sama secara sinergis, semakin nyata kami wujudkan melalui pelayanan yang punya tanggung jawab dalam kerjasama di antara segala umat beriman, para imam dan biarawati untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersimpit, dan
Allah beserta kita. Kristus adalah kehadiran Allah yang menyelamatkan kita, dan Roh Kudus membawa kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Maka marilah kita membuka hati dan diri kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh-Nya, agar hidup kita selalu terarah kepada persatuan cinta kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga kita mampu mewartakan ajakan persatuan kasih mesra-Nya bagi semua orang. Maka menyadari bahwa Allah senantiasa beserta kita, mari kita sungguh bersyukur atas Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita, terlebih Allah yang hadir di dalam kebersamaan keluarga-keluarga kita masing-masing, seraya kita terus memohon berkat-berkat yang kita perlukan di dalam hidup kita. Kita mendoakan rumah sanak saudara kita yang sakit, semoga Tuhan berkenan menganugerahkan jamaah kesembuhan. Dan kita doakan sanak saudara kita yang sudah menghadap Allah di surga, semoga Ia berkenan menganugerahkan belas kasih dan rahmat-Nya. Maka saudara-saudari menyadari bahwa hidup kita tidak senantiasa selalu sepenuh dengan kehendak Allah. Kita menyesali segala dosa-dosa kita mohon pengampunan dan belas kasihan. Saya mengaku Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin.
Allah Bapa yang kekal, Engkau berkenan tinggal di tengah-tengah kami dan mengikat perjanjian yang menyelamatkan kami melalui Kristus Putra. Bimbinglah kami untuk mengimani Dia dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dalam hidup yang akan menghimpun kami dalam cinta kasih. Dengan pengetahuan Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Ulangan. Dalam perjalanan di padang gurun, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Cobalah, tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu sebelum engkau ada, sejak saat Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Atau apakah pernah ada terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah-tengah api?
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Leo. Saudara-saudara terkasih, semua orang yang dihimpun oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Abba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak Allah, berarti kita juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya, jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ibu Bapa, rekan muda dan ayah terkasih dalam Tuhan, selamat pagi berkat dalam.
yang juga kembali menampakkan dirinya kepada para murid setelah peristiwa kebangkitan. Tentu kita masih ingat di dalam bacaan-bacaan selama masa Paskah yang lalu, setelah peristiwa kebangkitan, Yesus berulang kali menemui atau menampakkan dirinya kepada para murid, kembali mengajar, kembali meneguhkan apa yang dulu disampaikan, supaya para murid benar-benar paham. Dan dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menemui para murid di atas gunung sebagaimana Ia meminta kepada para murid supaya memenuhi atau menemuinya di sana. Dan meskipun sudah berulang kali, ya tadi dikatakan bahwa ada yang percaya, ada yang yakin, tetapi ada yang masih juga ragu. Dan di sana Yesus memberikan pesan kepada para muridnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, maka apa yang menjadi pesan Yesus inilah yang akhirnya sangat mempengaruhi pertumbuhan perkembangan gereja sampai hari ini. Dari pesan Yesus itu ada dua hal yang bisa menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama adalah bahwa para murid itu diutus untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Maka para murid diutus untuk mengundang semakin banyak orang, menuntun semakin banyak orang kepada keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Maka itu pula yang menjadi panggilan kita sebagai murid-murid Kristus, satu sama lain menjadi saudara, menjadi sahabat, untuk saling menuntun pada keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Melalui sapaan, melalui tindakan, melalui perkataan, harapannya kehadiran kita itu semakin menghadirkan Kristus yang membawa keselamatan. Maka bisa cek dengan mudah, perkataan kita itu lebih memberi semangat atau lebih mematahkan semangat. Kata-kata yang diucapkan itu kata-kata yang bagus, menyemangati, atau kadang malah marahi mutung wolio. Kalau menyemangati itu juga sebagai wujud membawa menuntut orang lain kepada keselamatan. Tetapi kata-katanya itu keras, kadang malah membuat orang sakit hati, lalu menjauh pada Tuhan, yang perlu kita perbaiki. Itu yang pertama, bahwa kita diundang untuk menuntun semakin banyak orang kepada keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Lalu yang kedua adalah membawa mereka untuk beriman sampai kepada iman Tritunggal Maha Kudus. Misteri tentang Tritunggal ini memang tidak mudah untuk dipahami secara pikiran manusiawi. Tetapi itulah iman kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, sebagaimana ketika kita dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada banyak baptisan, ada banyak jenis baptisan, tetapi baptisan yang sah menurut Gereja Katolik ya baptisan yang berdasarkan Tritunggal Maha Kudus. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar entah di TV atau di YouTube, ada yang membaptis itu hanya di celukan. Ada membaptis celukan dalam nama Yesus aku membaptis engkau, yur. Nah, itu ada yang dalam nama Roh Kudus aku membaptis engkau, yur, atau dicurahkan sama seperti kita. Itu bukan baptisan Katolik. Baptisan
Balik ya dalam nama Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudari, memahami tentang misteri Tritunggal itu memang tidak mungkin hanya dengan pengetahuan akal budi kita, karena memang Allah itu esa, Allah itu hitungannya di luar kemampuan manusia. Kalau kita secara manusia itu dapat menjelaskan secara jelas, Allah itu bentuknya seperti ini, kebaikannya seperti ini, lalu sifat-sifatnya seperti ini, itu berarti Allah itu hanya sebatas pikiran manusia. Padahal Allah itu lebih daripada yang kita kenal. Mungkin kita bisa memberi gambaran, Allah itu maha baik, Allah itu maha sempurna. Tetapi kesempurnaan itu lebih daripada yang kita pikirkan. Mungkin kesempurnaan kita memandang Allah itu batasnya mungkin seperti seorang suami memandang pasangannya. Oh, pasangan yang sempurna itu ya dari esok gawe kopi, balik kerja, nyepake banyak dulu, siram dan sebagainya. Itu sudah pasangan yang sempurna. Ibu-ibu juga mungkin memandang bahwa oh, pasangan yang sempurna itu nek bulanane lancar, nek aku pas kesel gaweanku dideni. Mungkin anak-anak juga mempunyai gambaran sempurna pada orang tua itu loh. Nek kuota konten tanpa harus meminta langsung diisi lagi, sekolah diantar, pulang dijemput, nggak boleh disangoni, digawake sarapan, nek dititipi kon tuku apa, jujule kon ngepek. Gambaran kesempurnaan secara manusia itu seperti itu. Orang tua yang sempurna, pasangan yang sempurna, pekerjaan yang sempurna itu ya menghasilkan terus, surat tahu gagal dan sebagainya. Mungkin itu gambaran kesempurnaan kita. Tetapi kesempurnaan Allah bukan seperti itu, lebih daripada yang bisa kita pikirkan. Contoh lain, mungkin ada orang bersalah kepada kita, lalu kita mengampuninya itu butuh proses waktu lama, karena memang apa yang dilakukan itu menyakitkan. Janjian takut malam itu jam itu ini jempol. Nah mungkin itu menjadi luka batin bagi seseorang itu, karena wis dandan jam 6, jam itu jadi makan atau jam 8. Berdaya seluruh lakuin. Nah itu membuat jengkel, lalu memaafkan itu prosesnya lama. Tetapi bagi Tuhan mungkin mengampuni itu tidak butuh waktu lama. Itu hanya contoh sederhana. Maka saudara-saudara, gambaran tentang Tritunggal Maha Kudus secara sederhana demikian, bahwa Allah itu Esa, mewujud dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan persatuan itu adalah sebuah persatuan yang misteri. Dan dasar persatuan itu adalah kasih sendiri. Allah Bapa menghendaki sang perencana semuanya dunia ini, menghendaki kita semua itu mengalami keselamatan. Maka Dia mengutus Sang Putra hadir di tengah-tengah kita, menebus dosa-dosa kita dengan menderita sengsara bahkan sampai wafat, mewujud di dalam pribadi Putra. Dan setelah wafat bangkit, akhirnya Dia kembali bersama dengan Bapa, dan akhirnya Ia mengutus Roh Kudus menjadi penjamin penuntun bagi kita, supaya rahmat keselamatan itu mampu kita kenali. Kalau kita mampu beriman itu bukan pertama-tama karena sejak kecil sudah dituntun oleh orang tua, diajari sembahyang, diajari gereja, rajin baca kitab
besar cinta kasih Allah kepada kita, Ia memberikan rezeki sehari-hari bagi kita. Allah menghiasinya dengan bunga-bunga di ladang, dan setiap orang dipeliharanya. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Bagi gereja, ya Bapa, curahkanlah kasih setiamu bagi kami, sehingga kami semakin giat berusaha membangun kesatuan semua kaum beriman dalam damai dan cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon. Bagi para waliwan dan biarawati di paroki kita, ya Bapa, berkatilah para waliwan dan biarawati di paroki kami, sehingga mereka selalu didorong oleh roh kebenaran dalam mengabdikan diri sebagai saksi dan pewarta Injil yang akan menghasilkan banyak buah kasih-Mu. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang bimbang dan ragu-ragu, ya Bapa, terangilah mereka yang saat ini masih diliputi oleh kebimbangan dan keraguan dengan Roh-Mu. Semoga mereka semakin berani mempercayakan diri kepadamu untuk menemukan jalan terang yang telah Engkau berikan kepada mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Bapa, bimbinglah kami agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri-Mu yang agung dari Tunggal Maha Kudus. Marilah kita mohon. Marilah kita mengaturkan doa-doa permohonan pribadi kita. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Putra. Dalam Kristus Engkau menyelamatkan kami. Semoga Engkau pun selalu menyertai kami dalam Roh Kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita persiapkan semua. Pujilah Bapa dan Putra
Semoga seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagi dengan mengenal Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Sebab oleh darah terang dan kuasa Roh Kudus, Engkau mempersatukan anak-anak-Mu yang tercerai-berai oleh dosa dengan diri-Mu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang esa dinyatakan sebagai gereja tubuh Kristus dan bagi Roh Kudus, sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dalam sukacita berseru. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku dalam perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami." Misteri iman
Kami bersyukur sebab kami bangga layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraduan, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami memohon kasianilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga baik Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan kita dengan pengantaran Yesus Kristus berang. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita yang acara ilahi, marilah kita berdoa dengan bernyanyi.
Marilah kita mohon doa dari Bunda Maria untuk segala doa kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersama, terpujilah antara wanita, dan terpujilah Roh Yesus. Santa Maria, doakanlah kami dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, kami bersyukur karena Kau berkenankan menyebut nama-Mu, dan karena Engkau berkenan tinggal bersama kami dalam diri Yesus putra-Mu yang telah mengorbankan diri demi kebahagiaan kami. Kami bersyukur pula karena Roh-Nya telah menjaga kehidupan kami untuk menghuni dunia ini dalam cinta kasih. Dampingilah kami dengan cinta kasih-Mu, agar hidup kami selalu terarah kepadamu, sumber kebahagiaan sejati, dengan pengasihan Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman ibadah Sabda Hari Raya Tubuh dan Darah Sabtu 2 Juni 2024 pukul 19.47 malam bahasa Jawa. Kor dari lingkungan Agustinus Maria I. Organis Saudari Dina. Prodiakon Imam Bapak Fris Lianto, Bapak A. Andi Asmara. Prodiakon Bandan Bapak A. Teguh. Lektor Imam Bapak Prasetyo Utomo. Kostres Ibu Lastri, Saudari Serti, dan Ibu Sri Parti. Tatip Amumat Bapak Martin, Bapak Sri Mujimin, Bapak Ruswadi, Ibu Widodo, Ibu Wiwi. Piket dari kelompok Agustinus 1. Pengumuman cukup. Terima kasih. Ibu Bapak dan saudara-saudari, terima kasih atas kebersamaannya dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Terima kasih pula kepada para petugas liturgi, Istinan, Prodiakon, Lektor, Mazmur, Organis, dan juga Kor dari lingkungan Teresia Badran. Oke. Terima kasih atas persembahan puji-pujiannya yang begitu tidak sehingga berjalan dengan lancar dan Ekaristi yang semarak. Maka mari kita beri tepuk tangan. Meskipun pakaiannya gelap-gelap, semoga hatinya merah. Karena sudah tanggal tua, maka pakaiannya menampilkan situasinya. Semoga tidak demikian. Baik saudara-saudari, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk memberkati Tuhan untuk hidup kita, karya kita. Tuhan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, orang yang kita doakan dan mendoakan kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Oh,